Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsya RF, NIM 70200121039. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi dasar K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam bentuk mind mapping. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa poin-poin penting dari materi psikologi industri. Yang pertama itu pengertian, di mana studi ilmiah tentang perilaku, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, adapun manfaat dari psikologi industri yaitu yang pertama itu membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja, sehingga bukan saja meningkatkan setiap kompetensi individu, tapi juga mengembangkan kualitas perusahaan. Nah, yang keempat itu kepentingan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Nah, poin yang kedua yaitu kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja itu memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu ada faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial. Poin kedua dari faktor dari kepuasan kerja, ada juga hubungan kepuasan kerja dengan produktivitas kerja, di mana produktivitas kerja menurut Casio produktivitas sebagai pengukuran output berupa barang atau jasa dalam hubungannya dengan input yang berupa karyawan, modal, materi atau bahan baku dan peralatan. Produktivitas kerja ialah suatu ukuran dari hasil kerja atau kinerja seseorang dengan proses input dan output yang merupakan indikator kinerja seseorang karyawan dalam menentukan usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam satu organisasi. Nah, adapun stres kerja, di mana poin ini memiliki pengertian menurut Keenan dan Newton berpendapat bahwa stres kerja merupakan manifestasi dari ambiguitas peran, konflik peran, dan beban kerja yang berlebihan. Situasi ini akan lebih berdampak pada kinerja dan kemampuan individu dalam bekerja. Adapun penyebab stres yaitu faktor individu, yang dimana di sini faktor individu itu ada jenis kelamin, status perkawinan, usia, jumlah anak, tahun bekerja, penilaian diri. Faktor kedua itu faktor pekerjaan, di mana faktor pekerjaan ini seperti kebisingan, cahaya, suhu, ventilasi, kerja shift, konflik peran, ketidakmampuan peran, konflik interpersonal, ketidakpastian pekerjaan, kurangnya kesempatan kerja, total kerja, kapasitas yang tidak digunakan, dan kebutuhan mental. Nah, selanjutnya yaitu
materi kedua ialah pelayanan kesehatan kerja dan BPJS atau PKK. Di mana poin pertama yaitu definisi. Definisi dari PKK atau pelayanan kesehatan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 01/MEN/1982 ialah pelayanan kesehatan yang dibuat untuk melindungi para pekerja dari kemiskinan yang mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerjanya, serta mengusahakan untuk meningkatkan kemampuan fisik pekerja. Adapun definisi BPJS yaitu strategi yang baru di Indonesia dalam skema mengembangkan kualitas kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang BPJS yaitu untuk menyelenggarakan strategi jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS merupakan badan peraturan yang didirikan untuk menyelenggarakan strategi jaminan sosial dan menyelenggarakan jaminan pendayagunaan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Nah, adapun tujuan dari PKK ialah memberikan pertolongan kepada tenaga kerja dalam pembiasaan diri baik fisik maupun mental, terlebih-lebih dalam pembiasaan pekerja dengan tenaga kerja. Yang kedua yaitu melingkupi tenaga kerja atas setiap gangguan kesehatan yang muncul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan badan, keadaan kognitif dan kekuatan tubuh tenaga kerja. Yang keempat ialah memberikan pengobatan, penyuluhan dan pemulihan bagi tenaga kerja. Yang terakhir itu mewujudkan kawasan kerja yang selamat melalui penilaian secara berdasarkan mutu dan berdasarkan jumlah atau banyaknya menciptakan kondisi sehat. Nah, adapun tujuan dari BPJS yaitu menurut Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3, BPJS bertujuan untuk menciptakan terlaksananya pemberian jaminan agar terwujudnya keperluan dasar hidup yang setimpal bagi tiap peserta atau anggota keluarga. Adapun BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan yaitu yang pertama itu memberikan pelayanan secara gratis kepada pekerja. Yang kedua memberikan santunan tunai dari kecelakaan atau kematian. Yang ketiga itu memberikan beasiswa untuk anak-anak, memberikan beasiswa untuk anaknya. Yang keempat itu memberikan dana pensiun hingga tabungan hari tua. Nah, adapun tugas-tugas dari PKK ini memberikan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja secara berkala dan khusus. Yang kedua itu memberikan binaan dan kontrol terhadap orientasi pekerjaan dan pekerja. Yang ketiga yaitu memberikan binaan dan kontrol atas lingkungan kerja. Nah, selanjutnya itu memberikan binaan dan kontrol atas perlengkapan sanitair. Yang kelima itu memberikan binaan dan kontrol terhadap perlengkapan untuk kesehatan kerja. Yang berikutnya itu memberikan preventif dan pengobatan atas penyakit umum dan penyakit akibat kerja. Adapun tugas dari BPJS itu melaksanakan pendaftaran peserta
mengumpulkan sokongan dari peserta dan memberi pekerja. Yang ketiga itu memperoleh pertolongan sokongan dari pemerintah. Yang keempat itu mengelola uang jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Dan mengelola pengumpulan data peserta program jaminan kesehatan. Nah, adapun ruang lingkup dari PKK ialah yaitu berupa adapun ruang lingkup dari PKK ialah yaitu menurut keputusan Menteri Kesehatan RI tentang standar pelayanan kesehatan kerja dasar, yaitu yang pertama yaitu pelayanan kesehatan kerja mencakup upaya pelayanan paripurna atau peningkatan kesehatan kerja, preventif dan rehabilitasi PAK dan PAHK, serta pemulihan PAL dan PAHK yang meliputi yang pertama itu seleksi kesehatan calon pekerja, kondisi kerja dan tempat kerja, penyelesaian kapasitas kerja, bahan kerja dan lingkungan kerja, dan pemeliharaan kesehatan, konseling dan penyembuhan medis. Yang kedua itu institusi seperti puskesmas, poliklinik perusahaan atau klinik yang setara dan pos UKK. Yang ketiga itu sasarannya ialah masyarakat pekerja. Nah, adapun ruang lingkup dari BPJS yaitu menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bab 1 Ketentuan Umum bagian kedua ruang lingkup pasal 6. Yang pertama, BPJS Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada dalam pasal 5 ayat 2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Yang kedua itu BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang pertama yaitu jaminan kecelakaan. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Nah, manfaat dari jaminan kematian, manfaat dari jaminan kecelakaan kerja itu yang dimana mempunyai manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat yang diberikan dari jaminan kecelakaan kerja ini yaitu pelayanan kesehatan seperti perawatan dan pengobatan, santunan berupa uang. Berikutnya itu jaminan kematian, yang dimana jaminan kematian ini manfaatnya itu uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Maksudnya itu di sini manfaat jaminan kematian di sini maksud dari bukan dari akibat kecelakaan kerja, yaitu seperti adanya penyakit-penyakit tertentu yang seperti serangan jantung, diabetes, asma dan lain-lainnya. Dari jaminan ini dibayarkan kepada ahli waris peserta apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, maka akan mendapatkan santunan. Nah, jaminan berikutnya itu jaminan hari tua, di mana jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat
dari JHT ialah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia atau mengalami kecacatan total. Nah, dari manfaat dari jaminan hari tua ini berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah dengan pengembangan yang dibayar secara sekaligus. Nah, apabila dibayar secara sekaligus itu peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total, dan berikutnya itu jaminan pensiun, di mana jaminan ini jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun. Adapun peserta program jaminan pensiun ya yang disebut itu pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Nah, untuk pensiun yang selanjutnya disebut peserta terdiri dari atas pekerja yang memberi kerja seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun selanjutnya itu manfaat jaminan kematian, yang dimana manfaat jadi di jaminan kematian ini dibayarkan kepada ahli waris peserta apabila peserta meninggal dunia pada masa aktif, yang dimana itu santunan sekaligus 16.200.000 rupiah. Yang kedua itu santunan berkala 4.800.000 rupiah, di mana biaya pemakaman sebesar 3 juta dan beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat itu 5 tahun. Adapun beasiswa anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf D diberikan sebanyak 12 juta rupiah untuk setiap peserta. Nah, materi selanjutnya yaitu PAK, di mana poin-poin penting dari PAK itu pengertian faktor PAK dan macam-macam PAK. Nah, adapun pengertian dari PAK yaitu PAK ialah singkatan dari penyakit akibat kerja. Pengertiannya itu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja, atau penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, adapun faktor-faktor PAK yaitu faktor kimia, di mana faktor kimia itu senyawa kimia yang terpapar terhadap pekerja dalam hubungan dengan pekerjaannya dan dapat menghasilkan efek berbahaya ketika bahan kimia tersebut dalam dosis berlebih kapasitas tubuh bekerja. Ya, yang kedua itu faktor fisik. Biasa menyebabkan berbagai penyakit yang timbul jika terpapar pada waktu yang lama, mulai dari menyebabkan ketulian, hiperpireksi atau demam tinggi, serta adanya gangguan terhadap proses metabolisme.
Nah, yang ketiga itu faktor biologi, di mana itu faktor yang merupakan salah satu faktor dari penyakit akibat kerja, disebabkan oleh alat-alat kerja yang di mana terdapat virus atau bakteri yang melekat dan biasa menyebabkan berbagai penyakit seperti HIV, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang keempat itu faktor ergonomi atau fisiologi, di mana ini terjadi karena adanya kesalahan dalam posisi kerja, cara kerja, dan alat kerja yang salah, sehingga mengakibatkan kecelakaan pada fisik, nyeri otot, dan sebagainya. Yang kelima itu faktor fisiologi, di mana akibat kerja ini lebih tertuju pada faktor hubungan kerja dan lingkungan yang terdapat dalam diri. Pada faktor ini seseorang pun biasa mengalami stres akibat tekanan lingkungan kerja ataupun kondisi sekitar kerja. Nah, adapun macam-macam PAK yaitu perencanaan udara oleh partikel dapat disebabkan karena peristiwa alamiah maupun ulah manusia, yaitu lewat kegiatan industri dan teknologi. Adapun beberapa penyakit pneumokoniosis yang banyak dijumpai di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi, yaitu penyakit silikosis, penyakit absestosis, penyakit bisnosis, penyakit antrakosis, penyakit biriliosis, penyakit saluran pernafasan, kulit, dan kerusakan pendengaran. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu epidemiologi K3, di mana pengertian dari epidemiologi K3 itu epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja adalah studi tentang efek kesehatan dari paparan faktor resiko dan lingkungan. Selain itu gaya hidup atau merokok, konsumsi alkohol, kebiasaan diet, kebiasaan olahraga sebagai faktor sekunder juga disesuaikan dengan covariate efek paparan kerja, sehingga diklasifikasikan itu sebagai sekelompok berorientasi paparan. Nah, adapun tujuan dari epidemiologi K3 itu mengidentifikasi paparan yang menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan, merekomendasikan tindakan pencegahan, dan menyediakan data untuk menyeleksi masa depan. Yang kedua itu evaluasi kriteria paparan yang berhubungan dengan induksi penyakit dan prediksi hubungan dosis respons. Adapun peranan dan jenis bahan yang di lingkungan kerja. Adapun peranannya itu dalam epidemiologi dalam keselamatan kesehatan kerja ialah mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. Yang kedua itu menyediakan data penting untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu membantu mengevaluasi program kesehatan yang sedang atau telah dilaksanakan. Nah, jenis bahaya di lingkungan kerja itu jatuh dari ketinggian yang sama, menghancurkan benda dengan bagian tubuh, paparan terhadap getaran mekanis, ditabrak benda bergerak, paparan terhadap suara keras yang tiba-tiba,
paparan suara dalam waktu lama, paparan tekanan yang berbeda atau suara atas, gerakan berulang dengan tonus otot rendah. Nah, adapun faktor risiko bahaya dari berdasarkan orang, tempat dan waktu ialah itu manusia, di mana itu usia, jenis kelamin, durasi kerja, metode penggunaan alat pelindung diri, pendidikan dan perilaku, gerakan pelatihan kesehatan dan kesehatan kerja, peraturan ketiga. Adapun yang kedua itu lingkungan, di mana itu di lingkungan terdiri dari kebisingan, suhu dan udara, lantai licin, faktor peralatan, kondisi mesin, dan faktor peralatan itu ada kondisi mesin, lokasi penempatan mesin. Nah, adapun pengertian materi selanjutnya itu toksikologi industri, di mana toksikologi industri ini berasal dari bahasa Yunani atau toksikos, di mana racun serta logos. Logos itu ilmu, jadi ilmu tentang racun, sehingga secara luas dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang dampak negatif bahan kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Yang kedua itu ilmu yang mengkaji tentang gejala, mekanis, penanganan serta pendeteksian bahan racun, khususnya untuk berhubungan dengan manusia. Toksikologi industri itu artinya cabang ilmu pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang menelaah pengaruh bahaya zat kimia di sistem hayati. Nah, adapun proses metabolisme bahan kimia yaitu proses metabolisme bahan kimia dalam tubuh, proses atau yang juga disebut sebagai biotransformasi, ialah mekanisme dasar pertahanan tubuh terhadap toksikan atau xenobiotika. Pada metabolisme terjadi proses-proses seperti eliminasi zat pada bentuk asal melalui proses ekskresi. Yang kedua, modifikasi struktur untuk menaikkan sifat hidrofilitas. Yang ketiga itu modifikasi struktur buat detoksifikasi zat. Yang keempat itu mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan tubuh serta daya toleransi. Nah, metabolisme itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama itu detoksifikasi, ialah proses di mana xenobiotika dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik dan merupakan salah satu mekanisme pertahanan alamiah yang dimiliki organisme. Yang kedua itu bioaktivasi, di mana bioaktivasi adalah proses di mana xenobiotika dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik, di mana ini merubah senyawa yang stabil secara kimia serta metabolit yang reaktif. Contohnya itu seperti karbon tetraklorida secara cepat diproses dalam tubuh sebagai senyawa kimia toksik triklorometil. Nah,
Adapun dosis bahan kimia yaitu dosis didefinisikan sebagai jumlah atau konsentrasi bahan aktif kimia atau zat racun yang telah tertelan oleh manusia. Sering juga disebut dosis sering juga disebut kuantitas zat berbahaya per kilogram berat badan. Dosis sama dengan jumlah toksin atau berat badan, atau bisa juga hewan atau manusia. Berat badan hewan atau manusia. Dosis dapat dibagi menjadi dua jenis, yang mana itu dosis total dan dosis parsial. Dosis total itu jumlah total bahan aktif yang tertelan selama periode tertentu. Sedangkan dosis parsial adalah bagian dari dosis fraktur dapat mengurangi kemungkinan ketergantungan atau toksisitas. Satuan dosis dapat dinyatakan sesuai dengan rute paparan, di mana rute paparan oral umumnya dinyatakan dalam mg atau kg berat badan tubuh, yaitu mg atau kg zat beracun per kilogram organisme. Yang kedua itu rute paparan melalui kulit, lisan mg per kilogram. Yang ketiga itu rute paparan inhalasi. Ini biasanya dinyatakan dalam mg per m3, berarti mg zat beracun per meter kubik udara, atau mg per m3 atau ppm. Nah, adapun nilai ambang batas atau threshold limit flow yaitu salah satu parameter penting dalam evaluasi pajanan toksikan di tempat kerja. Nilai ambang batas atau VTL merupakan nilai di mana seseorang pekerja bisa terpapar hari demi hari selama masa pekerja tanpa dampak yang merugikan. Adapun penetapan secara akurat nilai ambang batas toksikan tergantung pada beberapa faktor, yang mana itu ukuran sampel dan replikasi, jumlah endpoint atau titik akhir yang diamati. Yang ketiga itu jumlah dosis atau konsentrasi bahan toksik. Yang keempat itu kemampuan untuk mengukur endpoint. Yang ketiga itu yang kelima itu keragaman intrinsik dan dari endpoint dalam populasi hewan. Metode yang keenam itu statistik yang digunakan. Nah, materi yang ketiga itu SMK3, yang dimana itu SMK3 adalah kepanjangan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang dimana pengertiannya itu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun tujuan dari SMK3 ini menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Ini disebut pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Yang keempat itu proteksi terhadap industri dalam negeri.
Yang kelima itu meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang keenam itu mengeliminir boikot LSM atau lembaga swadaya masyarakat internasional terhadap produk ekspor nasional. Yang ketujuh itu pelaksanaan pencegahan kecematan masih bersifat parsial. Nah, poin ketiga itu implementasi, di mana implementasi itu ada komitmen dan kebijakan, di mana komitmen dan kebijakan ini merupakan bentuk kesanggupan dan kesungguhan top manajemen terhadap upaya untuk menihilkan deviasi atau mengendalikan kerugian, utamanya pada manusia dan lingkungan. Yang kedua itu perencanaan SMK 3. Pada dasarnya perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama. Jadi pada intinya perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga itu penerapan SMK 3, di mana suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Nah, materi selanjutnya yaitu ergonomi dan faal kerja, di mana pengertian ergonomi ialah ilmu dan penerapannya yang bertujuan untuk menyelaraskan manusia dan lingkungan serta mencapai produktivitas dan efisiensi maksimum melalui pemanfaatan manusia secara optimal. Nah, adapun manfaatnya yaitu meningkatkan tugas-tugas seperti kecepatan, akurasi, dan keselamatan, dan mengurangi energi saat bekerja. Yang kedua itu hemat waktu dan uang untuk pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga itu mengoptimalkan penggunaan bakat atau SDM dengan meningkatkan keterampilan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat itu meningkatkan kenyamanan karyawan di tempat kerja. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental dengan upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua itu mengurangi beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas kontak sosial, mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik, dan meningkatkan jaminan sosial baik untuk usia produktif maupun tidak produktif. Nah, adapun ruang lingkup dari ergonomis itu administrasi kesehatan kerja menyatakan bahwa ruang lingkup ergonomis mencakup beberapa aspek keilmuan, yaitu teknik, metode yang bekerja dengan baik untuk mengurangi risiko cedera akibat ergonomi yang tidak memadai. Yang kedua itu fisik. Penampilan seseorang mencerminkan keseimbangan antara kemampuan fisik dan tuntutan pekerja. Yang ketiga itu anatomi. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dan pergerakan otot dan persendian. Nah, adapun materi berikutnya itu promosi ketiga,
di mana promosi kesehatan merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran mandiri oleh masyarakat, mengembangkan kegiatan berbasis masyarakat sesuai dengan budaya masyarakat, dan didukung oleh kebijakan publik yang berorientasi pada kesehatan. Promosi kesehatan itu pada umumnya merupakan upaya terencana untuk memengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok, atau masyarakat, untuk terlibat dalam perilaku dan perilaku yang memenuhi harapan mereka yang terlibat dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Nah, adapun tujuannya yaitu berdasarkan beberapa pandangan pengertian tersebut, maka tujuan dan penerapan promosi kesehatan itu yang mau atau willingness atau yang mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang kedua itu mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga itu memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit. Yang keempat itu melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Yang kelima itu meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Poin yang berikutnya itu manfaat, di mana manfaat promosi ketiga ini pengurangan absentisme, yaitu perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera juga semakin berkurang. Yang kedua itu pengurangan biaya klaim kesehatan. Yang ketiga itu pengurangan turnover pekerja dan peningkatan produktivitas. Nah, adapun jenis-jenis promosi ketiga itu media advokasi seperti fact-sheet, policy brief, leaflet, bahan presentasi, dan lain-lain. Yang kedua itu media bina suasana seperti siaran radio, siaran televisi, koran, majalah, buku, buletin, dan pengumuman, dan lain-lain. Yang ketiga itu media gerakan, pemberdayaan masyarakat, brosur seperti brosur, spanduk, poster, film, dan lain. Nah, materi selanjutnya itu kecelakaan kerja dan pengendaliannya, di mana kecelakaan kerja itu merupakan insiden yang dapat menyebabkan cedera dan juga bisa terjadi kematian. Kecelakaan kerja itu merupakan kejadian yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu, biasa itu penyebabnya kecelakaan harus diteliti dan ditemukan agar untuk selanjutnya dengan tindakan koreksi yang ditujukan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut, kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan supaya serupa tidak berulang kembali. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua itu faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan kerja. Yang ketiga itu faktor sumber bahaya, yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai dengan sebagainya. Seperti kondisi keadaan berbahaya, itu keadaan yang tidak aman dan keberadaan
mesin atau peralatan, lingkungan, proses, dan pekerja. Adapun dampak dari kecelakaan kerja yaitu kerusakan, merupakan kerugian yang berdampak pada peralatan atau mesin yang digunakan dalam kerja atau pada hasil produktif. Yang kedua itu kekacauan organisasi. Yang ketiga itu keluhan dan kesedihan. Merupakan itu kerugian non material yang diderita oleh tenaga kerja, namun lebih cenderung pada kerugian yang bersifat psikis. Nah, adapun beberapa cara pencegahan mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi kerja pada umumnya. Yaitu yang kedua itu standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tidak resmi, misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan, jenis peralatan industri tertentu, praktik keselamatan atau peralatan perlindungan diri. Yang ketiga itu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundangan yang diwajibkan. Nah, untuk pengendaliannya itu yang pertama pemasangan rambu-rambu K3, yang kedua itu penggunaan alat pelindung diri. Nah, pelindung tubuh terdiri dari perlindungan tubuh, baju kerja yang dipakai selama melakukan tugas pekerjaan, yaitu pengendalian perlindungan kepada kepala itu Nah, adapun itu pelindung tubuh, pelindung kepala untuk melindungi benturan kepala dengan benda atau objek yang jatuh dan terlempar, di mana itu kontak dengan listrik. Yang ketiga itu perlindungan tangan, di mana itu kacamata perlindungan berfungsi untuk melindungi mata dari percikan logam cair. Mata dapat luka karena radiasi atau terkena debu. Yang keempat itu perlindungan tangan, menggunakan sarung tangan. Dan yang kelima itu perlindungan pernafasan. Debu yang halus akan berbahaya bila masuk pernafasan yang tidak terlindungi. Nah, materi yang selanjutnya itu gizi kerja, di mana gizi kerja ialah pengertian dari gizi kerja itu gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya, atau ilmu gizi yang diterapkan kepada masyarakat tenaga kerja dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan tenaga kerja sehingga tercapai tingkat produktivitas dan efisiensi kerja yang setinggi-tingginya. Nah, adapun tujuan dari gizi kerja yaitu meningkatkan kesehatan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan ke tingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun kesehatan sosial. Nah, selanjutnya itu mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh tindakan atau kondisi lingkungan pekerjanya. Nah, adapun manfaat dari gizi kerja itu meningkatkan dan mempertahankan kemampuan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan absensi, terciptanya hubungan timbal balik pengusaha dan pekerja maupun antar pekerja,
suasana kerja menyenangkan dan meningkatkan motivasi dan gairah kerja, mengatasi kelelahan dan persiapan tenaga kerja kembali, dan pengawasan relatif lebih mudah. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu faktor tenaga kerja, faktor lingkungan kerja sebagai beban tambahan. Nah, di mana beban kerja dan beban tambahan di tempat kerja yaitu tekanan panas, bahan-bahan kimia, parasit dan mikroorganisme, faktor psikologis dan kesejahteraan. Nah, yang terakhir itu higien industri, di mana pengertian dari higien industri itu ilmu yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan upaya untuk mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh timbulnya bakteri yang merugikan. Higien industri itu menurut Suripto tahun 2008 ialah ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi dan mengendalikan faktor bahaya yang timbul di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan dan ketidakefisienan kepada masyarakat yang berada di lingkungan kerja tersebut maupun kepada masyarakat yang berada di luar industri. Nah, adapun tujuan dari higien industri itu sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya sehingga dapat dicapai pula kesejahteraan pekerja atau sejahtera ekonomi dan sejahtera sosial, sejahtera batin sehat. Yang kedua itu sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada meningkatnya efisiensi kerja dan produktivitas kerja atau pekerja dan industri. Yang ketiga itu tenaga kerja, di mana atau pekerja terlindung dari berbagai risiko akibat bahaya lingkungan kerja. Nah, adapun pencegahannya itu yang pertama substitusi, mengganti bahan berbahaya dengan barang yang tidak berbahaya. Misalnya mengganti bahan kimia trikloro, ethylene dan klorofluorokarbon dan bahan kimia berbahaya lainnya. Mengganti bahan larutan terephthalic asid dengan terephthalic acid pada industri polyester. Yang kedua itu ventilasi umum. Yang ketiga itu lokal exhauster. Yang keempat itu isolasi, pakaian pelindung, menggunakan pakaian pelindung diri yang layak, pakaian seperti masker, kacamata, sarung tangan, tabung oksigen, sepatu, topi, helmet, dan lain sebagainya. Yang keenam itu pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan terhadap kesehatan pekerja sebelum memasuki bekerja dimaksudkan untuk mengetahui calon pekerja apakah kondisi kesehatannya telah sesuai dengan pekerjaan yang akan diberikan. Nah, adapun komponen dan prinsip, yaitu komponen tersebut diantaranya adalah ahli higien industri. Ahli higien industri suatu perusahaan ialah orang yang bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan kerja. Tugasnya itu memastikan lingkungan kerja menjadi sehat dan aman dari bahaya akibat kerja yang dapat menyebabkan sakit dan cedera. Yang kedua itu ahli keselamatan kerja, di mana orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan tenaga kerja dari bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, adapun prinsipnya yaitu antisipasi.
di mana antisipasi dilakukan untuk memprediksi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja yang berasal dari semua faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Yang kedua itu pengenalan, di mana beberapa aktivitas dilakukan untuk mengenali suatu bahaya agar agar lebih terperinci dan komprehensif dengan menggunakan metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan pengenalan ialah untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara menyeluruh, mengetahui sumber bahaya dan area yang berisiko, mengetahui proses kerja yang berisiko dan mengetahui beberapa pekerja yang terpapar risiko bahaya. Nah, itulah tadi materi-materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.